Berada di sisi barat Gunung Pesawaran, pertanian sawah dan perkebunan menjadi potensi unggulan. Begitulah kira-kira gambaran yang akan kita bahas kali ini. Penasaran? Saksikan terus ulasannya bersama saya Akila dalam Saburai Talks. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama Bapak Dr. Andes Minakyakim, Magister Manajemen Camat Kedongdong, Kabupaten Pesawaran. Nah, untuk membahas segala potensi yang ada di Kecamatan Kedongdong. Sebelumnya, Bapak kelihatan bugar sekali ya hari ini. Dan ada nggak nih rahasia Bapak untuk kelihatan sehat di cuaca yang pancaroba seperti ini gitu, Pak? Ya. Bisa disampaikan kepada pemirsa? Ya, alhamdulillah dengan usia yang sudah hampir pensiun ini, ya artinya kita selaku punya usia demikian, artinya kita harus berolahraga, terus beristirahat yang cukup, terus ya sesuai dengan arahan COVID, makan buah-buahan dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan yang ada, kayak gitu ya. Baik, selain Bapak menjadi camat di Kecamatan Kedongdong tersebut, selain itu kegiatan Bapak apa tuh Pak, selain menjadi camat? Ya, jadi selain dari camat, kita paling hari libur itu ya berkreasi, ya, kemudian ke kebun, ya, kemudian ke sawah, walaupun sawah dikit kan sawahnya. Nah, jadi anggap refreshing di masa-masa mengisi hiburan di hari libur. Oke, ya. Biar kayak healing dan nggak stres ya Pak ya. Ya. Kemarin-kemarin kan kerja dan pas weekend langsung kayak healing bersama keluarga seperti itu ya Pak, meluangkan waktu. Betul. Baik, sebelumnya Bapak bisa nih menyapa masyarakat khususnya di Kabupaten Pesawaran Kecamatan Kedongdong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabi pun. Ya, khususnya Kecamatan Kedongdong, warga desa 12 desa Kecamatan Kedongdong. Halo. Jadi masyarakat Kedongdong atau saudaraku, tolong kita selalu menjaga ketertiban, keamanan ya. Kemudian untuk menjaga kondisi badan, kita memang sekarang sudah agak landai di COVID-19 ini, tetapi jangan lupa kita tetap waspada dan memakai masker, paling tidak memakai masker. Walaupun sudah ada anjuran dari pusat, di lapangan boleh tidak pakai, tapi kita waspada. Karena kita ini hidup ini, di dunia ini adalah penuh dengan ikhtiar, berusaha dan berdoa. Nah, kalau enggak kita, siapa lagi? Kalau enggak kita, sekarang kapan lagi? Itu saja. Selamat beraktivitas, selamat semangat selalu masyarakat Kecamatan Kedongdong. Makasih. Ya, baik. Kita selaku masyarakat juga harus selalu menjaga kesehatan ya Pak ya. Apalagi di cuaca yang seperti ini. Betul. Dan juga walaupun COVID sudah maksudnya sudah landai seperti itu, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan seperti itu. Baik, Bapak, kita lanjut ke pertanyaannya. Sebelumnya, menurut Bapak nih, untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Kecamatan Kedongdong mengemban tugas pada misi ke-1, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Nah, apa saja nih tugas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kedongdong dalam kaitannya mendukung misi pertama tersebut? Ya. Jadi di dalam pemerintahan, khususnya Kecamatan Kedongdong ya, kita selalu menyelenggarakan urusan pemerintahan ya di tingkat kecamatan. Di antaranya kita selaku pelayan ya, selaku pelayan publik, artinya harus betul-betul memang melayani masyarakat kita yang datang di kecamatan. Di mana di kecamatan itu kan sudah terbagi tupoksi masing-masing. Baik itu pemerintahan, pembangunan, terus sosial ya, terus PMD-nya dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian juga kita selaku kecamatan harus berpartisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes dan Musrenbang kecamatan. Dalam hal ini kan untuk mengembangkan daripada pembangunan desa ya, tingkat desa, karena adanya pembangunan kecamatan artinya adanya pembangunan tingkat desa dulu. Nah, itu.
Kemudian meningkatkan sinergitas dengan Polri, TNI, ya, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Contoh Uspika, seperti apa namanya Kapolsek dan Ramil. Kita tidak bisa kerja sendiri. Ketika dalam keamanan kita harus hubungannya untuk mengatis adalah kepolisian, ya, dan sebagainya. Karena kalaupun ada misalkan ada pencurian dan sebagainya kan itu tugas daripada kepolisian. Kalau kecamatan sendiri yang menangani, jadi itu kan sate dong jadinya. Jadi khawatir juga mereka nggak punya tugas, kan gitu. Iya, harus berbagi tugas. Bagi tugas ya. Iya, kemudian yang sekian kalinya menjaga harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di mana kita selaku camat ya harus betul-betul tahu dan apa sih keinginan masyarakat luas kita ini. Misalnya keagamaan adalah pengajian, kita mengadakan pengajian, kita untuk siram rohani. Kita kalau mau tingkat kecamatan, kita apakah perlu mengundang atau mengundang daripada kabak kesra, ya, ke sosial atau yang lainnya, atau MOI dan sebagainya. Karena ya camat sendiri bisa saja menyampaikan ini haram, ini halal, hantam. Nah, tapi hadis kan kadang-kadang nggak kebawa di rumah. Gitu. Jadi harus diundang, diundang supaya jangan sampai arahannya salah, gitu loh. Ya, itu anak itu porsi masing-masing. Nah, terus sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi terkait yaitu tadi, ya. Kita kalau ada kegiatan dan sebagainya harus betul-betul sinergitas dengan kabupaten. Karena apa? Memang ada tupoksinya. Sepanjang memang pengaji di desa, mungkin kalau memang nggak perlu kita ngundang kabupaten, cukup kita dan ngundang daripada ustadz-ustadz di sekitar di kecamatan tersebut, ya. Nah, terus kemudian memfasilitasi pencapaian standar pelayanan, ya, minimal pelayan-pelayan di dalam desa dari kecamatan itu yang saya sampaikan di kemuka tadi kan. Jangan sampai masyarakat untuk meminta surat ataupun ahli waris dan sebagainya kita ngelayani kan. Contoh misalnya seperti marak sekarang ini naik ibadah haji ya kadang ya. Sekarang kan di umurnya kan dibatasi. Kalau nggak salah 65 nggak boleh, 65 ya. Tidak boleh. Jadi tertunda ya. Nah, jadi ada yang mau ngambil setorannya kembali dengan ahli warisnya, atau yang memang hal tersebut akan diteruskan untuk tahun depan. Kabarnya tahun depan akan ditinjau kembali untuk bisa nggak yang 65 tahun ke atas ini. Itu kira-kira itu. Sampai ke sana kita menganyum masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada. Itu. Benar-benar. Ya, biar masyarakat juga merasa aman dan juga nyaman ya Pak. Iya, karena adanya masyarakat dengan adanya camat. Iya benar. Ya, kalau nggak ada masyarakat nggak ada camat. Benar-benar. Adanya desa, adanya kecamatan. Iya betul. Jadi harus bisa-bisalah kita menganyum masyarakat semaksimal mungkin. Bagaimana caranya supaya mereka juga senang dengan kita dalam artian simpatik, kan? Iya. Gitu. Karena ada hak dan kewajiban. Jadi harus imbang. Ketika ada hak, mereka nggak peduli kewajibannya, nah repot juga urusannya. Repot juga, kita bingung ya Pak. Bingung, nggak imbang, nggak balance gitu. Ya. Iya, baik. Itulah tugas yang dilaksanakan Kecamatan Kedondong ya Pak, untuk mendukung misi yang pertama tersebut. Iya. Baik Pak, sebagai perpanjangan tangan Bupati, peran serta kecamatan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah PAD, pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2022 sangatlah penting. Nah, bagaimana nih langkah Bapak untuk menggali potensi yang bisa menghasilkan PAD tersebut di Kecamatan Kedondong? Dan apa saja nih yang sudah Bapak lakukan? Ya, jadi camat adalah perpanjangan tangan Pak Bupati. Karena apa? Artinya Pak Bupati nggak mungkin akan kerja sampai ke seluruh kecamatan, kan? Inilah gunanya camat dan kantor kecamatan untuk membackup daripada beberapa pekerjaan yang dari 11 kecamatan ke Kabupaten Pesawaran. Nah, bagaimana caranya? Upayanya supaya sinergitas tadi kita upayakan. Nah, adapun hal-hal yang sudah kami lakukan dalam menggali potensi, ini adalah
kami berbuat untuk membuat surat ya kepada kepala desa bahwa untuk mendata apa sih potensi-potensi yang memang harus untuk mendongkrak daripada menghasilkan PAD tersebut ya. Karena tidak tertutup kemungkinan PAD tersebut akan juga nanti turun lagi ke desa. Nah, kan bahkan itu nggak imbang. Yang turun di desa, di kabupaten sekian jumlahnya, yang kita hanya mengirim hanya sekian hasil PAD itu. Sering saya sampaikan. Makanya saya bilang itu hak dan kewajiban harus seimbang. Ketika hak kita ambil, kita terima, berarti apa kewajiban harus dikerjakan juga. Nah, contoh, jadi kembali ke masalah yang untuk pengalih PAD ini, kami sarankan di surat itu adalah untuk mendata wajib pajak, kemudian mendata daripada warung makan dan sebagainya, potensi yang ada, kemudian yang kolam renang yang belum terdata ya, itu kan akan mendongkrak dari PAD. Kemudian potensi yang ada jambu kristal tadi ya, agrobisnis, agro dan reklame yang masih liar belum terdata, itu kan harus kita data. Nanti kita semua data itu, roh makan dan sebagainya, kita serahkan di kabupaten, dalam hal ini Bapenda. Kalau dulu Bapenda itu Dispenda. Nah, sekarang Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Mereka nanti kalau sudah ada data, mereka turun di bersama-sama kecamatan, Pol PP dan sebagainya. Mana sih yang memang belum wajib laporan atau lapor atau izin. Nah ya, baik parkir dan sebagainya. Karena kita supaya imbang, mereka menghasilkan uang, ya pemerintah juga harus pikirkan. Karena itu untuk dikirimkan lagi di kecamatan, di desa, ya, untuk perbaikan jalan dan sebagainya. Ya itu ternyata. Baik, berarti wisata-wisata yang ada di Kecamatan Kedondong juga ini untuk menaikkan peningkatan pendapatan asli daerah juga ya Pak? Iya, itu tujuan kita. Jadi jangan sampai wisata-wisata itu terlepaskan, tidak terdata. Karena itu harus kita laporkan data itu ke Bapenda tadi, supaya nanti mereka yang tahu persis berapa sih kewajiban mereka yang harus dipenuhi. Baik, seperti kita ketahui bersama nih Pak, pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB strip P2. Nah, langkah apa nih yang Bapak lakukan dalam mensosialisasikan terkait penyesuaian NJOP tersebut dan serta bagaimana pengaruhnya nih pada realisasi PBB strip P2 tahun 2022 di Kecamatan Kedondong sampai saat ini? Ya, makasih. Jadi langkah-langkah kami yang sudah kami lakukan, pertama kali kami bersurat kepada kepala desa di Kecamatan Kedondong yang jumlahnya 12 desa. Jadi isi surat itu bahwa kita akan rakor untuk membahas beberapa item yang sangat wajib kita musyawarahkan atau rapatkan di koordinasi itu. Nah, setelah itu kita rapat koordinasi bahwa kita sampaikan apa-apa yang memang harus kita lakukan ya. Nah, NJOP itu memang harus disesuaikan, karena kalau tidak bergerak, kalau tidak berubah, kalau itu saja, ya kasihan juga. Karena yang saya sampaikan di kemuka tadi, toh ujungnya nanti setelah ke kabupaten, nanti kan akan balik lagi anggaran itu ke kecamatan desa, untuk gorong-gorong, untuk jalan sesuai apa yang diajukan di Musrenbang itu. Nah, jadi setelah Musrenbang berkirim surat, mereka datang, kita musyawarahkan, perintah kita apa, segera ditagih PBB-nya oleh baik itu. Memang itu mempunyai tugas khusus yang namanya kolektor desa itu. Kolektor kecamatan, kolektor desa. Tapi kami juga nggak cukup dengan kolektor desa saja. Karena apa? Seluruh perangkat desa kami libatkan. Karena untuk optimalisasi penagihan pajak P2, kemudian mempercepat. Nah, karena apa? Karena PBB, pajak bumi dan bangun itu, karena kalau satu orang saja yang keliling kepada objek pajaknya agak lambat. Beda dengan kalau memang
seluruh perangkat desa kita libatkan seperti kadus, kasih, kaur, ya. Jajong kepala desa memang ya dia yang memerintah juga di desa. Supaya capaian PBB itu maksimal dan cepat daripada capaiannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Dan kita sekarang memasuki break dulu ya Pak ya. Ya. Iya. Ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Saburai Talks.